Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Aku juga mau berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali lipat, amin. Tak terasa udah di minggu terakhir di bulan Oktober, saatnya buat evaluasi untuk semua pos pengeluaran. Kali ini aku akan cek untuk seluruh pos-pos pengeluaran tidak tetap, juga beberapa pos di pengeluaran tetap, seperti dana servis, pos kesehatan, juga pos dana sosial. Dan sebelumnya aku udah lihat catatan pengeluaran aku di bulan ini ya teman-teman. Lanjut aku akan tulis di tabel untuk total budget terpakai dan apakah masih ada sisa atau enggaknya ya teman-teman. Kemarin belanja minggu pertama dan minggu kedua masih ada sisa. Lanjut untuk pos belanja minggu ketiga, di catatan aku kemarin totalnya sebesar 126.000, jadi masih ada sisa sebesar 24.000. Jadi untuk budget 150.000 itu lebih dari cukup untuk kebutuhan di keluargaku yang memang hanya 2 orang ya teman-teman. Jadi kadang masih ada sisa budget. Dan untuk belanja minggu keempat budgetnya terpakai semua. Karena pas di minggu keempat ini stok perbubuhan habis, jadi budget belanja jauh lebih besar dari minggu sebelumnya. Lanjut untuk pos belanja bulanan, sebenarnya masih ada sisa budget waktu evaluasi di minggu kedua ya teman-teman. Tapi kemarin harus ada yang dibeli lagi, jadi budgetnya terpakai semua. Dan untuk pos gas dan air galon terpakai sebesar 75.000, jadi masih ada sisa sebesar 25.000. Untuk air galon ini hanya untuk kebutuhan minum di rumah, sementara aktivitas kita lebih banyak di toko, jadi untuk galon yang di rumah itu nggak terlalu banyak, karena di toko juga ada ya untuk stok minum. Dan untuk budgetnya beda, itu aku ambil dari dana operasional toko. Jadi untuk budget 100.000 itu alhamdulillah masih cukup untuk kebutuhan gas dan galon di keluargaku ya teman-teman. Untuk pos listrik dan pulsa terpakai semua budgetnya. Untuk pos BBM terpakai 80.000, jadi masih ada sisa 20.000. Untuk keperluan pribadi ini termasuk untuk kebutuhan aku dan suami di luar belanja bulanan, dan di bulan ini terpakai semua budgetnya. Untuk pos fund terpakai 220.000 ya, jadi masih ada sisa 30.000. Dan pos terakhir untuk dana ekstra atau dana jaga-jaga, kembali di bulan ini budgetnya nggak terpakai lagi. Alhamdulillah, karena memang nggak ada pos yang over budget atau kebutuhan lain yang harus dibeli di luar pos-pos yang udah aku buat. Lanjut aku akan hitung dulu untuk totalnya, berapa jumlah budget yang terpakai dan juga berapa sisanya ya teman-teman. Dan lanjut ini aku percepat aja, tadi udah aku hitung untuk jumlah keseluruhan budget terpakai sebesar 1.525.000. Jadi dari total budget 1.750.000 masih ada sisa sebesar 225.000 ya teman-teman. Karena dari sisa budget ekstra aja tadi nggak terpakai sebesar 100.000, belum dari pos lainnya, jadi alhamdulillah lumayan banyak untuk sisa di bulan ini ya teman-teman. Lanjut aku akan ambil sisa budgetnya di dompet pintar. Nanti aku akan hitung apakah sesuai dengan jumlah yang udah aku catat tadi. Sambil aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat kesehatan dan kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat, semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Untuk seluruh sisa dari pos pengeluaran tidak tetap udah aku ambil semua. Lanjut aku akan susun dulu uangnya biar mudah saat menghitungnya ya teman-teman. Ini sisanya ada 100, 120, 140, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 215, sama yang 2000-an ini 10.000. Jadi totalnya genap 225.000 ya teman-teman.
Dan seperti biasa, untuk sisa dari pos pengeluaran tidak tetap ini, aku akan simpan ke dalam toples sisa budget bulanan yang nantinya bisa aku gunakan untuk isi saving challenge. Dan ini kemarin ada sisa 2000. Dan kenapa nggak langsung aku isikan aja, tapi aku simpan dulu di toples, karena biar pas ada kebutuhan yang budgetnya kurang bisa dipakai dulu. Baru jika nggak terpakai, aku isikan ke saving challenge yang aku buat ya teman-teman. Jadi dari sisa budget bulanan, kita bisa gunakan dulu sebagai dana jaga-jaga, atau bisa juga untuk isi tabungan. Untuk keseluruhan pos di tabel pengeluaran tidak tetap udah selesai. Lanjut aku akan cek untuk pos pengeluaran tetap, seperti untuk pos dana servis, kesehatan, dan juga pos dana sosial ya teman-teman. Untuk dana servis kemarin bajinya untuk tambah bayar pajak motor, jadi udah kosong. Lanjut untuk pos kesehatan ini masih ada sisa sebesar 10.000. Untuk pos sinking fund juga udah aku update ya. Lanjut untuk pos dana sosial, budgetnya tuh udah terpakai semua. Ini masih ada sisa 10.000 dari pos iuran. Untuk sisa dari pos pengeluaran tetap aku selalu simpan ke binder saving. Jadi dalam budgeting aku ada yang pertama dompet pintar untuk pos pengeluaran di tiap bulannya. Lanjut ada binder khusus sinking fund. Dan yang terakhir ada binder saving ini ya, yang berisi beberapa pos tabungan dan pos-pos dari dana darurat. Jadi biasanya jika masih ada sisa, tetap aku simpan lagi ke posnya masing-masing. Dan kali ini dari dana kesehatan aku lihat dulu catatannya. Tadi masih ada sisa 10.000 dari bulan Oktober. Jadi aku akan catat dulu. Dan aku bikin catatan ini biar tahu aja untuk misal ada sisa yang masuk di tiap bulannya. Jadi meski sisanya cuma receh nggak apa-apa, nanti jika udah terkumpul pastinya juga bermanfaat sesuai tujuannya masing-masing. Lanjut untuk sisa 10.000 dari pos iuran tadi aku akan simpan aja ke pos dana sosial. Jadi ini untuk sisa dari dana sosial biasanya aku simpan, dan di sini aku juga bikin catatannya. Dari sisa dana sosial ini bisa dipakai jika butuh tambah budget untuk kondangan. Jadi nggak usah ngambil dari budget dana darurat ya teman-teman. Dan ini aku tambah 10.000, jadi totalnya tadi ada 155.000. Dan aku udah selesai simpan untuk sisa dari dua pos tadi. Semua udah masuk ke posnya masing-masing. Kemarin aku juga udah update untuk sinking fund. Jadi untuk budgeting Oktober ini alhamdulillah semua udah berjalan sesuai dengan anggarannya masing-masing dan gak ada pos yang over budget. Rasanya seneng banget jika kita berhasil untuk setiap budgeting yang udah kita buat, dan jika ada sisa bisa dibilang itu bonus buat kita. Sekarang seluruh pos di dompet pintar udah kosong, siap untuk diisi kembali di budgeting bulan depan ya teman-teman. Terima kasih udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.